apakah ini merupakan salah satu hal yang titik di mana ini sudah menjadi suatu kepuasan bagi saya dan teman-teman? Belum sebenarnya. Tentu harapan orang tua saya memiliki anak yang sarjana tentu luar biasa. Harusnya. Ya. Cita-citanya Oke. jadi cita-citanya melihat anaknya menjadi dosen gitu. Oke, it's okay. Jadi itu satu tentang orang tua. Yang kedua adalah suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Padang Panjang TV yang berbahagia dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama saya Dairit Emma Harika dalam acara podcast Padang Panjang TV. Kali ini studio Padang Panjang TV kedatangan tamu istimewa, tamu spesial yang muda, penuh inovatif dan kreatif. Seorang founder dari Desa Wisata Kubu Gadang. Siapa lagi kalau bukan Yuliza Zen. Halo Yuliza, apa kabar? Halo Kak, boleh izin buka masker? Boleh, silakan. Aktif, produktif, tetap semangat sepertinya di masa pandemi nih Za. Apa nih program terbaru di masa pandemi ini yang dilakukan oleh seorang Yuliza Z saat ini nih? Iya, pandemi sebenarnya memberikan tantangan luar biasa kepada kita yang perjalanan 6 tahun yang luar biasa berat itu seharusnya masa kejayaannya di 2020. Tapi sayang sekali pandemi datang dan kita memang harus bisa survive. Jadi program terbarunya adalah bagaimana Kubu Gadang bisa survive dan juga bisa menguatkan lagi para tim kita di Kubu Gadang untuk bisa yakin bahwasanya ini pandemi akan berlalu dan kita bisa sama-sama bangkit lagi membangun desa wisata. Desa Wisata Kubu Gadang. Dan justru sebenarnya di masa pandemi kita dituntut lebih produktif ya Za ya, dengan segala tuntutan itu justru semakin mengembangkan ide-ide, kita diberi banyak waktu di rumah juga untuk mengkreasikan apalagi nih yang akan dilakukan dalam baik itu pekerjaan ataupun program Liza sendiri di Desa Wisata Kubu Gadang ya Za ya. Baik, sedikit flashback nih Za, sedikit balik ke masa lalu. Desa Wisata Kubu Gadang sekarang kan sudah dikenal di Kota Padang Panjang, sudah cukup memiliki tempat di hati para wisatawan. Orang yang datang ke Padang Panjang pasti akan disuguhkan sebuah pelayanan, sebuah pemandangan yang sangat indah di Desa Wisata Kubu Gadang. Tapi kalau kembali ke masa lalu Niza, apa sih Za sebenarnya yang mendasari seorang Yuliza Z berkeinginan untuk mengangkat Desa Wisata Kubu Gadang atau Desa Kubu Gadang lah ya waktu itu namanya menjadi sebuah destinasi wisata di Kota Padang Panjang? Kenapa harus Desa Kubu Gadang? Kenapa harus Kubu Gadang? Iya. Sebenarnya ini berat sih Kak pertanyaannya, kenapa harus Kubu Gadang? Jadi saya sendiri punya kisah yang luar biasa tentang Kubu Gadang. Kubu Gadang memang bukan kampung halaman asli saya, karena saya memang orang Sigando. Jadi Kubu Gadang merupakan salah satu sejarah yang luar biasa, baik itu orang-orangnya, tempatnya sendiri. Saya dilahirkan dan dibesarkan di Kubu Gadang. Dengan sejarah kelahiran yang memang agak luar biasa. Mungkin ada beberapa kisah orang tua yang memang tidak biasa, yang akhirnya menyebabkan saya itu dibesarkan oleh orang-orang Kubu Gadang itu. Jadi kalau kita lihat ada Angku Datuk Sati sekarang dan beberapa apa-apa itu, mereka dari kecil itu yang membesarkan saya. Itu makanya Kubu Gadang lah menjadi salah satu tanah kelahiran yang saya sebut dan sebagai suatu tanah yang saya cintai. Dan setelah beranjak dewasa, dari perjalanan menuju dewasa itu saya melihat Kubu Gadang punya rasa kebersamaan yang luar biasa yang memang akan sulit kita temui dari tempat-tempat lain gitu. Jadi di luar dari segala potensi alam, kuliner dan lainnya adalah yang paling besar dari Kubu Gadang itu adalah rasa cinta, rasa kebahagiaan kebersamaan. Walaupun kita tidak bisa pungkiri kalau akan banyak polemik di sana, tetapi memang rasa cinta antar mereka dan termasuk dengan saya sendiri ini memberikan pengaruh yang luar biasa sehingga Kubu Gadang menjadi daerah yang kami pilih untuk diperjuangkan. Jadi dengan melihat potensi tradisi masyarakat, kehidupan masyarakat itu sendiri juga sebuah nilai lebih bagi seorang Yuliza, bahwasanya ini desa bukan hanya sekedar desa tempat tinggal, bukan hanya sekedar desa biasa, tapi desa yang memiliki
kearifan lokal yang memang patut untuk ditingkatkan atau patut ditunjukkan kepada Indonesia bahkan dunia, bahwasanya Sumatera Barat memiliki sebuah desa dengan potensi yang luar biasa, yaitu Desa Kubu Gadang ya Zaya. Nah, sejauh ini saya ingat tahun 2018 waktu itu Kominfo juga pernah mengadakan syuting untuk pembuatan program di Desa Kubu Gadang. Waktu itu Desa Kubu Gadang belum se-wow saat ini waktu itu tempat wisatanya juga masih alam, masih menyuguhkan alam, menyuguhkan tradisi Silik Lanyah ya waktu itu. Nah, itu kan masih juga berjalan. Dan tiap tahun saya lihat inovasi terus berkembang. Liza terus mengembangkan inovasi-inovasi. Liza terus mengembangkan program-program yang luar biasa ke Kubu Gadang. Tapi dari Liza sendiri nih sejauh ini adakah sebuah program atau inovasi yang di Kubu Gadang itu memang sudah memuaskan untuk Liza? Oh, udah nih, ini udah sesuai nih dengan tujuan saya. Atau justru sebaliknya Liza masih merasa oh no, belum, ini masih panjang nih jalannya nih. Ini masih akan terus dikembangkan nih. Ada nggak Za? Jadi jika dilihat sekarang Kubu Gadang kemarin baru jadi desa wisata terbaik di Sumatera Barat gitu. Apakah ini merupakan salah satu hal yang titik di mana ini sudah menjadi suatu kepuasan bagi saya dan teman-teman? Belum sebenarnya. Karena sampai kapan sih sebenarnya saya dan rekan-rekan dan bahkan kolaborasi dengan Pentahelix pariwisata itu mengatakan bahwasanya ini loh sebenarnya tujuan kita. Jadi kalau kita bicara tentang titik itu adalah saya sendiri akan merasa perjuangan itu sampai ke titiknya ketika semua teman-teman khususnya yang sudah berjuang untuk menjadikan Kubu Gadang menjadi desa wisata dan elemen-elemen masyarakat itu sudah merasakan dampak ekonominya yang luar biasa. Sudah bisa menjadi lapangan pekerjaan bagi teman-teman. Jadi sebenarnya di 2020 ini jika tidak pandemi itu hampir terwujud. Karena kita lihat di Januari 2020 itu sudah sampai reservasi tamu itu 200 juta gitu. Tapi semuanya cancel itu memang luar biasa membuat kami bisa dikatakan ini wow, kenapa seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke dalam bentuk yang memang benar-benar badan usaha yang bisa melibatkan generasi mudanya membuka lapangan pekerjaan yang kita dibawa kemarin itu 2018 itu studi banding ke Pujon Kidul misalnya. Ada 85 orang pemudanya yang bekerja di kampung halamannya, tidak perlu merantau lagi, itu sejahtera. Gitu. Jadi di satu sisi mereka bisa mendapatkan mata pencaharian, nama kampung sendiri bisa terangkat dan juga sangat bahagia sekali ketika ada suatu program, ketika ada suatu momen kita bisa sama-sama tertawa ketika dalam suatu partner itu ada teman-teman, tetangga, bahkan nenek kita, bahkan sampai adik-adik kita gitu. Jadi satu hal yang membuat kami itu merinding waktu itu pernah ketika tamu itu banyak, anak-anak itu mengatakan dari pitih yang kami dapat nih kami lo bisa beli jam tangan, bisa beli sepatu sekolah gitu. Atau ada waktu itu yang mengatakan waktu itu amak wak ada pitih pembali bareh. Tapi waktu itu wak kecean pitih wak waktu basilik patang ada dalam lemari mak ambil lah gitu. Jadi itu memang itu ya, luar biasa sekali yang membuat kita wow segitu besarnya dampaknya. Gitu. Jadi ketika ini bisa menjadi dampak luar biasa yang lebih besar lagi, teman-teman saya banyak yang tamatan SD, banyak yang sekarang itu kerjanya barunde ke sawah atau membajak sawah. Itu memang luar biasa memberikan motivasi bagi kami supaya mereka bisa mendapatkan lapangan pekerjaan yang lebih menaikkan derajat masyarakat di Desa Kubu Gadang. Sesimpel itu ya, Ja ya. Terus tentu tadi Liza sampaikan masih panjang perjalanannya, masih banyak yang ingin dicapai. Salah satu itu tadi mensejahterakan, itu poin utamanya ya Zaya, karena bagaimanapun juga ini kita bicara desa tentu di sana ada masyarakat, ada penduduk segala macam. Nah dalam prosesnya dalam perjalanannya tentu ini tidak mudah ya Zaya, tentu apapun itulah yang dilakukan pasti akan ada tantangan, ada perjuangan, dan bahkan ada pengorbanan. Seperti kita ketahui Liza ini juga bukan hanya seorang pekerja saja, tapi juga ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak, yang satu masih berusia balita ya Zaya, yang satu usia sekolah. Dua-duanya balita bahkan ya Zaya. Oh ya belum sekolah ya satu ya Zaya, masih balita. Nah
selain itu Liza juga seorang pekerja di sebuah instansi ya, seperti kita tahu. Jadi dengan kesibukan yang menurut saya cukup padat ini tentu tidak mudah bagi Liza untuk menjalani program yang tadi, cita-cita Liza tadi. Di tengah perjuangannya, di tengah perjalanannya, bagi Liza sendiri, siapa sih orang yang sangat berpengaruh, yang sangat berperan dalam perjalanan Liza tersebut? Iya, pastinya karena kalau ditanya yang paling berpengaruh itu pastinya keluarga. Karena kita mulai itu dari tahun 2014. Di mana 2014 kita baru lulus sarjana, dan tentu harapan orang tua saya memiliki anak yang sarjana tentu luar biasa. Harusnya. Ya. Jadi ternyata saya bisa dikatakan tidak mewujudkan apa cita-cita beliau. Jadi mama saya mengatakan bahwasanya cita-citanya adalah bagaimana anaknya bisa menjadi seorang, mungkin menurut mindset orang tua adalah yang sekolah bekerja pakai seragam dengan luar biasa. Ternyata tidak. Dan 2015 itu saya masuk S2 di universitas di Sumatera Barat, dan ternyata dalam perjalanannya S2 saya tidak sampai lulus. Sampai sekarang masih menggantung. Ya karena perjalanan ke Gadang tadi yang ternyata tidak habis-habisnya dalam hari ke hari. Karena ini beriringan ya, Zaya. Iya. Jadi kalau ditanya siapa yang berpengaruh, pasti itu mama. Jadi karena sebelum menikah di 2016, beliau masih mempertanyakan apa sih yang saya buat gitu. Apa sih yang saya kerjakan? Kenapa sekolah tinggi-tinggi ujung-ujungnya di kampung? Jadi kampung. Gitu. Jadi waktu itu 2015 juga saya hampir diterima di bank di Padang Panjang. Yang akhirnya ketika masuk gerbang saya belok lagi. Bahwasanya mimpi saya bukan di sana. Gitu. Mimpi saya ada di tetap ke cita-cita awal ya, tetap ke cita-cita awal. Yang akhirnya ijazah itu belum pernah saya pergunakan gitu. Jadi ketika orang tua saya masih bertanya sampai sekarang apa sih yang sebenarnya menjadi mimpi besar gitu ya? itu. Gitu. Jadi jujur itu menjadi salah satu hal yang paling berat. Yang paling berat sebenarnya bukan masalah tantangan-tantangan yang lain. Itu yang paling berat karena saya tidak bisa meyakinkan orang tua tidak bisa mewujudkan apa yang beliau inginkan. Dan meyakinkan bahwasanya ini tujuan kita juga sebenarnya tidak sia-sia gitu ya. Lebih besar bahkan dari yang mungkin di awal diharapkan oleh orang tua ya, bekerja di kantoran segala macam. Bahkan tujuan Liza justru lebih mulia lagi kan, mensejahterakan masyarakat desa tempat tinggal gitu ya. Berarti orang tua. Iya. Bahkan sampai detik sekarang di umur beliau yang hampir 70 tahun. Jadi sangat tidak mudah lagi untuk mengerti apa yang kita lakukan. Beliau masih menanyakan mungkin cita-citanya Oke. Jadi cita-citanya melihat anaknya menjadi dosen gitu ya. Sorry. It's okay. Jadi itu satu tentang orang tua. Yang kedua adalah suami. Oh my God. Jadi bicara tentang suami, beliau adalah kami memulai Kubu Gadang itu sama-sama karena beliau juga orang Kubu Gadang sendiri. Kami bertiga dengan Dalio waktu itu. Kami ketiga-tiganya punya polemik yang luar biasa. Dalio sendiri akhirnya juga tidak menemui tentang kesuksesan ya mindset orang tuanya itu, dan Darobi sendiri suami saya juga kami ketiga-tiganya punya polemik sendiri tentang masalah ekonomi. Pastinya ketika kami sama-sama jadi sarjana, otomatis mindset orang tua inginnya kami memang menjadi orang-orang yang luar biasa. Jadi sampai detik ini Dalio, Darobi dan saya masih stay di kampung gitu. Jadi memang tidak mudah. Dalio ketika juga S2 juga dan akhirnya berhenti juga. Bicara tentang Kubu Gadang, kayaknya separuh dari nafas kami itu harus tertahan di sana gitu. Jadi Dalio sendiri misalnya ya harus ke Aceh misalnya kan, memang balik lagi akhirnya. Yang paling membuat saya miris itu adalah untuk Imam Nahrawi sendiri, saya banyak kehilangan waktu dengan Imam. Karena dari kelahirannya, dari sebelum
dari masa kehamilan saya sibuk ngurus pemuda Karena itu pelopor dari benar-benar hamil. membangkit memulai ya proses awal Karena itu ya. pemuda pelopor. Betul, Jadi betul, dari pelopor. mulai hamil sampai melahirkan itu sibuk dengan pemuda pelopor. Dan yang dikorbankan melahirkan pun waktu. di sana, iya, melahirkan pun di sana. Yang akhirnya banyak hal setelah itu juga banyak aktivitas dan sampai akhirnya mungkin kita baru banyak waktu bersama itu setelah dia umur 1 tahun. 1 tahun. Dan tentunya peran orang tua tadi ya Zaya dan suami ya dukungan. Nah singkat saja Niza, tadi Liza sudah jelaskan kan berjuangnya nggak mudah, perjalanannya nggak mudah dan masih akan terus bertahap di 2020 karena pandemi dikasih waktu istirahat. Cuma bukan berarti stop total kan. Nah terakhir Zak, singkat saja harapan dan keinginan Liza lah terhadap desa wisata Kubu Gadang ke depannya. Harapannya adalah mungkin selanjutnya ingin Kubu Gadang sendiri di-manage secara profesional supaya apa yang kita cita-citakan tadi, lapangan pekerjaan dan juga layanan dari Kubu Gadang sendiri meningkat sehingga memang benar-benar terwujud desa wisata itu. Karena dibandingkan dari daerah lain yang punya dana desa yang bisa menjadi modal awal untuk mewujudkan desa wisata yang mandiri itu kita tidak punya. Tidak punya, memang harus benar-benar bagaimana bisa sekali lagi menjalin hubungan yang baik dengan semuanya, mengoptimalkan sehingga nantinya itu bisa terwujud gitu. Dan kami besok minggu depan kita akan mencoba membawa 80 orang masyarakat itu untuk studi banding, mungkin tidak jauh ke Green Talau Park. Kita ingin coba push semangat dan motivasi mereka bahwasanya kampung mereka bisa loh. Bisa. Walaupun kita tidak seperti daerah lain yang terlalu mencolok potensinya, yang terlalu bisa diekspor, tapi setidaknya dengan keyakinan yang kuat 6 tahun kita sudah buktikan. Kenapa untuk selanjutnya kita tidak bisa? Oke, berarti perjalanan masih panjang, perjuangan masih akan terus dilakukan dan kita berharap semoga impian dan harapan tadi juga bisa terwujud agar desa wisata Kubu Gadang memang benar-benar menjadi potensi wisata yang cukup diminati dan luar biasa di Padang Panjang ya, Zak ya. Karena ini juga impact dan manfaatnya untuk semua ya. Oke. Pemirsa Padang Panjang TV dimanapun Anda berada, berdasarkan dari kecintaan terhadap tanah kelahiran ya, kecintaan terhadap tanah kelahiran bisa menumbuhkan seorang Yuli Zazen menjadi pribadi yang inovatif, kreatif dan mandiri, bahkan bisa dibilang seperti itu. Dan tentunya kita juga berharap akan banyak Yuli Zazen lain di Kota Padang Panjang karena kita ketahui Kota Padang Panjang memiliki potensi yang luar biasa untuk dikembangkan, entah itu alam, entah itu makanan, bahkan ya itu tadi salah satu contohnya adalah masyarakat dengan gaya hidup dan juga kehidupan masyarakat juga bisa menjadi potensi luar biasa. Demikian bincang-bincang kita bersama Yuli Zazen. Semoga bincang-bincang kali ini menjadi inspirasi untuk Anda semua tentunya dan bermanfaat. Sekali lagi ya Zaya, terima kasih sudah hadir di Kominfo Corner. Sering-sering main ke sini. Terima kasih berbagi cerita lagi bersama kita ya Zaya. Akhir kata, saya dari Marika berserta seluruh kru Padang Panjang TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.